Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa zid ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam program Kultum FPSB. Meskipun dalam suasana yang virtual, mudah-mudahan semua pemirsa dapat menikmati hidangan Kultum ini dengan baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah hidangan dan yang diambil dari Al-Quranul Karim, surat Al-Furqan ayat 63 sampai ayat ke-72. Tema dari Kultum kali ini adalah tentang menjadi ibadur Rahman. Ayat ini boleh jadi sudah turun sejak 1400 tahun yang lalu. Tapi ayat ini tidak pernah kehilangan relevansi. Bahkan menurut saya ayat-ayat ini sangat penting untuk kita kaji kembali di era milenial yang penuh dengan hoaks, yang penuh dengan ketidakpastian, yang penuh dengan disrupsi. Ayat ini sengaja saya pilih karena ayat ini punya sebuah efek personal pada saya. Ketika saya di pesantren dulu, seorang ustadz saya yang bernama Waisul Korni, lulusan Yaman, sering kali membaca surat ini pada saat sholat subuh. Dan sampai sekarang ketika saya mengingat getaran suara beliau saat membaca wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi qauma, itu saya selalu merasa sangat terharu sekali, sehingga saya ingin sekali membagikan pengalaman saya dan juga apa yang saya pahami dari rangkaian ayat dalam surat Al-Furqan. Ada 8 karakter mukmin yang ditegaskan dalam rangkaian surat Al-Furqan dari ayat 63 sampai 72. Saya jelaskan satu-satu berserta dengan relevansinya. Saya mulai dari ayat pertama di ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ayat ini menjelaskan bahwa salah satu karakter orang mukmin atau yang disebut sebagai ibadur rahman adalah orang yang dia itu berjalan di muka bumi dengan jalan yang biasa, jalan yang moderat, jalan yang tidak berlebihan, tidak cepat dan tidak lambat. Jadi dia berjalan secara bersahaja. Dia tidak menyombongkan dirinya dengan jabatan, tidak menyombongkan dirinya dengan status, tidak menyombongkan dirinya dengan subscriber, tidak menyombongkan dirinya dengan jumlah like. Dia hanya berjalan dengan niat untuk menjadi hamba Allah yang menyebarkan firman-firman-Nya. Lalu diteruskan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan ketika ibadur rahman atau orang mukmin ini bertemu dengan para orang-orang jahil, atau dalam bahasa sekarangnya adalah orang-orang yang suka bully atau orang-orang yang suka ngedis, maka dia akan menjawab salama. Salama ini bukan hanya sekedar ucapan dengan baik, tapi juga tindakan. Ketimbang menyebar hoaks, ketimbang melawan hal-hal yang sifatnya negatif, dia membangun narasi-narasi positif di media sosial. Dia memberikan kabar-kabar baik, memberikan dakwah-dakwah yang baik, memberikan berita-berita yang positif. Tidak justru menyumbang pada hal-hal yang buruk. Tidak menge-share hal-hal dan konten-konten yang negatif. Maka dari itu saya menyebutkan bahwa ayat ini punya relevansi yang sangat baik di era sekarang. Saya lanjutkan. Walladzina yubituna lirabbihim sujada wa qiyama. Tidak hanya berhenti pada soal dia bersahaja dan juga menyebarkan hal-hal yang baik. Dia juga kemudian merupakan seorang yang sangat rutin sekali bersujud dan bertahajud di tengah malam. Saat ini tidak hanya generasi muda mungkin, tapi juga bapak-bapak dan ibu-ibu kalau malam hari mungkin sibuk nonton Netflix atau nonton drakor
atau menyelesaikan tugas-tugas jurnal yang tidak selesai. Kapankah kita menyempatkan diri untuk tahajud, untuk berdoa? Hendaknya surat ini menjadi pengingatan buat kita semua. Lalu saya lanjutkan. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Dan orang-orang ini ketika bertahajud dan bersujud, dia berdoa, ya Allah, sungguh aku takut dengan neraka Jahannam-Mu, karena Jahannam itu adalah salah satu tempat yang paling buruk dan paling tidak aku sukai. Saat bertahajud dia sadar bahwa hidup di dunia itu adalah hidup yang sementara. Jabatan yang dia raih, posisi yang dia dapatkan, uang yang dia oleh dari gaji setiap hari, dari insentif yang didapatkan, itu hanya hal-hal yang menumpang lewat saja. Dia ingat bahwa pada suatu saat nanti, semua ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan jika hal itu tidak dipertanggungjawabkan dengan baik, maka hal itu akan membawa dia ke tempat yang bernama Jahannam, yang merupakan tempat seburuk-buruk tempat. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dan bahwa Jahannam adalah tempat yang seburuk-buruk tempat. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Salah satu karakter orang mukmin yang penting juga adalah soal bagaimana orang mukmin itu suka berinfak, memberikan sesuatu yang kemudian menjadi manfaat bagi orang lain. Tapi yang menjadi penting di sini adalah infak harus bisa imbang. Tidak boleh terlalu sedikit, tidak boleh juga terlalu banyak. Jadi di sini Quran sebenarnya sudah mengajarkan kita prinsip financial management, pengelolaan keuangan dengan baik. Kita boleh royal memberikan sedekah, tapi jangan sampai itu merugikan kehidupan kita. Tapi jangan juga sampai ketika kita memberikan duit terlalu sedikit, sehingga itu tidak memenuhi apa yang dibutuhkan orang. Saya lanjut. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Ayat ini agak sedikit rumit. Karena mungkin yang melakukan sesuatu yang buruk di ayat ini tuh sedikit sekali ya di kalangan kita. Tapi ini bisa jadi pengingat buat kita juga. Jadi ada kalanya orang-orang itu pernah melalui masa-masa buruk. Dia pernah membunuh orang tanpa hak. Dia pernah melakukan perzinahan. Tapi Allah selalu punya momen untuk memberikan kesempatan baru kepada orang-orang yang berlaku perbuatan buruk tersebut. Diteruskan dalam surat ini, Dha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yakhludu fihi muhana illa man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Bahwa orang-orang yang pernah berbuat baik, tidak hanya membunuh, tidak hanya berzina, tapi juga melakukan misalnya penyalahgunaan jabatan atau korupsi. Jika memang orang itu mau bertobat dengan tobat yang sesungguh-sungguhnya, maka pastilah Allah akan mengganti dosa-dosa yang pernah dia perbuat menjadi hasanat, menjadi sebuah hal yang baik. Jika memang tobat itu dilakukan secara komitmen. Wa man taba wa amila shalihan fa innahu yatubullahi ilallahi mataba. Karena orang-orang yang kemudian bertobat lalu berbuat soleh, merubah amal-amal buruknya, mentransformasikan amal-amal buruknya menjadi amal soleh, maka tidak ada yang percuma dari proses taubatnya itu. Sehingga dosa-dosa itu akan bersih, sebersih tubuh anak bayi yang baru lahir. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ini menarik. Karena salah satu karakter orang mukmin adalah ketika dia diminta untuk bersaksi, dia tidak akan pernah melakukan satu hal yang berbau kebohongan, dan dia juga tidak akan mengada-adai berita-berita tersebut. Ini sangat penting, karena karakter orang mukmin adalah orang yang selalu bertabayun dan selalu memverifikasi informasi apapun. Jadi semuanya kembali ke jari-jari kita, semua kembali ke bagaimana kita melihat informasi di era digital ini. Karena ibadur rahman itu adalah orang yang harus pintar memfilter informasi, mengamati, membaca, dan juga mengkaji ulang apakah informasi itu layak untuk dibagikan, apakah informasi itu layak untuk dibaca. Seorang ibadur rahman ketika dia hadir di media sosial, dia harus menyebarkan info-info yang memang sudah terverifikasi, yang tidak memberikan keresahan, serta memberikan manfaat. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yukhirru 'alaihim summan wa umyana. Dan ketika ibadur rahman ini diberikan ayat-ayat Allah, maka dia akan bergetar. Dia tidak akan bergetar karena adegan drakor. Dia tidak akan bergetar karena adegan-adegan di YouTube yang mungkin
tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islami. Dia akan bergetar ketika mendengarkan tilawah Quran, mendengarkan kajian-kajian asatidz yang membuat dia tersentuh hatinya, lalu kemudian mengingat pada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Yang terakhir sekali, ibadur rahman adalah orang yang selalu berharap bahwa generasi-generasi yang akan dia lahirkan, generasi-generasi yang akan meneruskan perjuangan Islam dan perjuangan iman adalah generasi yang akan mencoba untuk selalu menjadikan Islam sebagai pegangannya dalam hidup. Bukan soal menambah subscriber, bukan soal untuk menjadi artis-artis YouTube, tapi bagaimana kemudian menjadi artis YouTube yang bisa membawa faidah lewat ilmu-ilmu, terutama sekali ilmu agama. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dalam waktu singkat ini bermanfaat. Wabillahi wa taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.